Ya, setiap kali Ketua The Fed Jerome Powell bicara, pasar dunia langsung deg-degan. Begitu juga di simposium tahunan Jackson Hole tahun ini. Semua mata tertuju ke satu hal, apakah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan turun dalam waktu dekat. Mari kita membahasnya dalam The Fed siap pangkas bunga, RI ancang-ancang. Oke, dalam pidato di simposium Jackson Hole, Wyoming pada Jumat waktu setempat, Powell menyatakan kebijakan moneter saat ini masih restriktif. Namun resiko ekonomi mulai bergeser. Inilah yang menjadi alasan untuk mulai menyesuaikan arah kebijakan. Meski tidak memberikan jadwal pasti, pelaku pasar meyakini pemangkasan suku bunga akan terjadi pada rapat The Fed berikutnya, yaitu pada tanggal 16 hingga 17 September atau di bulan depan. Proyeksi yang berkembang penurunan sebesar 25 basis poin ini bisa terjadi. Dan jika ini terjadi, ini akan menjadi pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya sejak bulan Desember 2024. Sejak saat itu, The Fed itu kan menahan suku bunga di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Powell juga menegaskan The Fed akan bertindak hati-hati dan juga berdasarkan data tentunya. Termasuk melihat dampak tarif, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan ekonomi domestik Amerika Serikat. Hingga akhir tahun sebenarnya masih ada 3 rapat lagi yang sudah terjadwalkan, yaitu pada 16 hingga 17 September, lalu 29 Oktober, dan juga 10 Desember 2025. Namun belum ada petunjuk apakah setiap rapat akan diikuti penurunan suku bunga atau tidak. Namun yang jelas nada kebijakannya ini sudah mulai melunak. Oke, selanjutnya data terbaru dari CME FedWatch Tool ini menunjukkan ekspektasi pasar untuk rapat Federal Reserve pada tanggal 17 September 2025 atau mungkin tinggal menghitung mingguan ya. Karena saat ini suku bunga acuan The Fed itu kan ada di rentang 4,25 hingga 4,5% atau 425 sampai 450 basis poin. Dan untuk rapat bulan depan, mayoritas pasar itu memperkirakan akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dan probabilitasnya ini mencapai 87,2% untuk level baru di angka 4 sampai 4,25 atau 400 sampai 425 basis poin. Dan sisanya ini ada 12,7 atau 12,8% pasar memperkirakan suku bunga akan tetap di posisi saat ini, yaitu 425 hingga 450 basis poin. Dan peluang untuk pemangkasan lebih dalam atau kira-kira 50 basis poin ini tidak terlihat sama sekali atau 0%. Dan jika kita bandingkan dengan sebelumnya, angka ini menunjukkan pergeseran yang cukup menarik. Jadi pada tanggal 22 Agustus lalu, probabilitas pemangkasan sebesar 25 basis poin ini masih menyentuh angka 84,7%. Dan pada pekan lalu ini 82%. Sementara sebulan lalu angkanya itu lebih rendah, yaitu hanya 61,9%. Jadi bisa dilihat ini selalu naik ya angkanya. Dan di saat yang sama probabilitas untuk suku bunga ini tetap ada di level sekarang atau 4,25 hingga 4,50. Ini semakin meningkat juga. Dari sebulan lalu hanya 35,5% turun gitu ya, menjadi 17,3 pada minggu lalu. Dan pada 22 Agustus kemarin ini turun lagi menjadi 15,3% dan sekarang ini ada di angka 12,8. Jadi angkanya itu semakin waktu semakin turun gitu. Jadi rangkumannya mayoritas pasar ini masih melihat peluang terbesar untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada rapat The Fed pada September mendatang dengan probabilitas saat ini ada di angka 87,2%. Sisa waktu menjelang rapat akan menjadi momen yang penting untuk melihat apresiasi pasar terhadap data baru dan statement The Fed. Untuk sekarang pasar masih taruh-taruhan besar di pemangkasan tipis sebesar 1/4%.
Oke, selanjutnya. Selama ini ada dua hal ya yang menjadi acuan The Fed untuk menentukan arah suku bunga, yaitu inflasi dan juga kondisi pasar tenaga kerja. Mungkin kita akan membahas mengenai inflasi AS terlebih dahulu. Jadi sejauh ini angka inflasi AS ini sudah cenderung di angka kisaran 2%-an. Sejak Februari 2025 dan terakhir pada Juli 2025 inflasi ini tercatat ada di posisi 2,7% secara year on year. Dan dalam pidato terbarunya, Ketua The Fed Jerome Powell ini mengakui bahwa kebijakan moneter masih ada di wilayah restriktif. Namun ia melihat resiko ekonomi ini sudah mulai bergeser ke arah penurunan. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa The Fed semakin terbuka untuk melakukan penyesuaian kebijakan termasuk pemangkasan suku bunga. Di saat yang sama, Powell juga menyoroti tarif atau bea masuk yang masih beresiko memicu kembali tekanan inflasi. Namun selama inflasi ini tetap terjaga, ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter dinilai semakin lebar. Selanjutnya yang kedua, selain inflasi, yaitu tingkat pengangguran di AS. Kita lihat datanya sekarang. Jadi pasar tenaga kerja yang selama ini jadi penopang utama ekonomi kini menunjukkan tanda-tanda pelemahan atau melemah. Pada tingkat pengangguran AS pada Juli 2025, ini tercatat naik. Ada kenaikan ke angka 4,2%. Ini menjadi angka tertinggi sejak awal 2021. Dan memicu kekhawatiran akan potensi melambatnya pasar tenaga kerja di paruh akhir tahun 2025. Dan Powell dalam pidatonya mengakui meskipun pasar tenaga kerja masih cukup kuat, namun resiko penurunannya ini mulai meningkat. Inilah yang membuat The Fed kini lebih hati-hati dalam menyikapi kebijakan moneter. Ia juga menyebut stabilitas angka pengangguran dan indikator pasar tenaga kerja menjadi dasar bagi The Fed untuk melangkah hati-hati dalam mempertimbangkan penyesuaian suku bunga di masa mendatang. Selanjutnya, jadi salah satu faktor yang membuat The Fed itu masih ragu untuk memangkas suku bunga adalah resiko inflasi dari kebijakan Presiden Trump. Powell secara terbuka menyebut tarif impor yang lebih tinggi di era Trump sedang membentuk ulang sistem global dan memicu ketidakpastian baru dalam perekonomian. Kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga barang konsumen sehingga inflasi beresiko meningkat. Jika inflasi ini meningkat, maka ruang untuk menurunkan suku bunga ini semakin sempit. Ini pula yang membuat The Fed harus melangkah lebih hati-hati. Powell juga mengingatkan kendati pasar tenaga kerja mulai melemah, pemangkasan suku bunga di saat resiko inflasi masih ada bisa menambah tekanan pada harga. Selain itu ketegangan politik antara Trump dan juga The Fed ini semakin memanas. Trump berkali-kali mendesak The Fed untuk cepat menurunkan suku bunga, namun Powell ini menegaskan bahwa setiap keputusan akan berdasarkan data, bukan tekanan politik. Lalu sebenarnya apa sih implikasinya kalau The Fed ini benar-benar nurunin suku bunga ke Indonesia ya tentunya? Apa sih implikasinya untuk Indonesia? Jadi efeknya itu nggak cuma dirasain di Amerika saja. Dunia keuangan itu kan seperti saling terhubung, connected gitu ya, termasuk ke Indonesia. Jadi logikanya gini, saat suku bunga di AS itu rendah ataupun diturunkan, maka imbal hasil aset-aset keuangan di sana ini juga ikut menurun. Artinya investor global ini akan mencari peluang lain. Mereka akan mulai mencari tempat lain yang mungkin lebih promising gitu ya, lebih menjanjikan. Tempat yang bisa ngasih return tinggi tentunya. Dan salah satunya adalah negara-negara emerging market atau berkembang termasuk Indonesia tentunya. Makanya kalau The Fed beneran nih ya potong bunga di bulan September, maka IHSG dan juga rupiah ini berpeluang untuk naik karena akan banyak asing yang beli saham di Indonesia dan mereka juga butuh beli rupiah untuk beli aset di negara kita atau di Indonesia. Bahkan sebenarnya tanda-tandanya udah mulai terlihat di mana dana asing ini mulai masuk ke saham RI senilai 6,7 triliun rupiah dan dana asing
ini juga sudah masuk ke SBN sekitar 12,5 triliun rupiah dalam sebulan terakhir. Jadi kita bayangin kalau The Fed ini benar-benar pangkas suku bunga, pasti akan semakin banyak ya yang masuk ke Indonesia. Jadi buat Indonesia setiap kali The Fed ini bergerak, ada aja peluang yang bisa dimanfaatkan, khususnya buat menarik modal asing dan juga menggerakkan pasar. Jadi itulah gambaran kondisi terbaru kebijakan moneter Amerika Serikat. The Fed ini sudah mulai melunak, namun masih banyak pertimbangan untuk menurunkan suku bunga. Kalau benar suku bunga AS ini dipangkas, RI bisa ketiban berkah dari masuknya modal asing. Tapi semua masih nunggu data dan juga sinyal lanjutan dari The Fed dalam beberapa pekan terakhir.